Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi untuk pertemuan 9 ini, kita akan membahas mengenai pengamanan informasi berbasis komputer. Ada 3 langkah yang sering dihubungkan dengan kebanyakan penipuan, yaitu yang pertama pencurian sesuatu yang berharga, yang kedua konversi ke uang tunai, yang ketiga penyembunyian. Proses penipuan. Yang pertama ada lapping. Dalam skema gali lubang tutup lubang atau lapping, pelaku mencuri uang yang diterima dari pelanggan A untuk membayar hutangnya. Kemudian, dana yang diterima kemudian hari dari pelanggan B akan digunakan untuk menutup saldo pelanggan A. Jadi setelah dia melakukan penipuan, dia menipu lagi untuk menutup penipuannya yang sebelumnya, kemudian dengan cara apa? Dengan cara penipuan lagi. Jadi selalu menipu untuk menutup yang lama, seperti itu. Kemudian ada kitting. Kitting ini di dalam skema perputaran atau kitting, pelaku menutupi pencuriannya dengan cara menciptakan uang melalui transfer uang antar bank. Kemudian pelaku penipuan menyetorkan sebuah cek dari bank A ke bank B dan kemudian menarik uang. Ketika ada dana di bank A tidak cukup untuk menutupi cek, maka pelaku memasukkan cek dari bank C ke bank A sebelum ceknya di bank B di clearing. Karakteristik yang umum pelaku penipuan. Yang pertama, sebagian besar dari mereka membelanjakan penghasilan tidak sahnya, bukan menginvestasikan atau menabungnya. Jadi di sini kebanyakan mereka pelaku penipuan ini membelanjakan. Jadi untuk konsumtif. Yang kedua, sekali mereka melakukan penipuan sangatlah sulit bagi mereka untuk berhenti. Yang ketiga, mereka biasanya mulai bergantung pada penghasilan ekstra tersebut. Yang keempat, para pelaku penipuan komputer cenderung berumur lebih muda dan memiliki lebih banyak pengalaman dan keahlian komputer. Yang kelima, beberapa pelaku penipuan komputer lebih termotivasi oleh rasa penasaran dan tantangan untuk mengalahkan sistem. Pelaku lainnya melakukan penipuan komputer untuk mendapatkan status yang lebih tinggi di antara komunitas pemakai komputer. Ada 3 kondisi yang biasanya terjadi sebelum terjadi penipuan. Yang pertama, karena tekanan atau motif. Contoh tekanan keuangan, misalnya gaya hidup yang melebihi kemampuan, kemudian tingginya hutang pribadi, ada pula tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu gaji yang rendah dan tidak adanya pengakuan atas kinerjanya. Kemudian tekanan yang lainnya adalah tantangan, karena ingin mengalahkan sistem tadi, kemudian ada tekanan keluarga atau rekan kerja dan ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya ada peluang. Kondisi selanjutnya itu peluang. Peluang ini adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang seringkali berasal dari kekurangannya pengendalian internal. Akan tetapi, peluang yang paling umum menimbulkan penipuan berasal dari kegagalan perusahaan untuk menjalankan sistem pengendalian internalnya. Kemudian ada rasionalisasi. Kebanyakan pelaku penipuan mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perilaku yang ilegal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Apa rasionalisasi itu? Contoh, pelaku hanya meminjam aset yang dicuri. Jadi dia berpikiran saya hanya minjem asetnya saja, seperti itu. Kemudian pelaku tidak melukai seseorang, hanya sistem komputer. Karena dia merasa tidak melukai seseorang, jadi dia rasa itu sah-sah saja. Atau saya tidak melakukan kejahatan, tidak melukai seseorang, saya hanya melukai sistem, mencuri, seperti itu. Tidak pernah seorang pun yang akan mengetahuinya, jadi dia merasa aman karena tidak ada yang tahu. Apa itu penipuan komputer? Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan penipuan komputer sebagai tindakan ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan atau pelaksanaannya. Contoh penipuan komputer itu yang pertama pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, dan perusakan software
atau data secara tidak sah. Yang kedua, pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu komputer. Yang ketiga, pencurian atau perusakan hardware komputer. Yang keempat, penggunaan atau konspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer dalam melakukan tindak pidana. Yang kelima, keinginan untuk secara ilegal mendapatkan informasi atau properti yang berwujud melalui penggunaan komputer itu sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.